طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Sebabnya merah putih ini apa? Kalau putih kita tahu hadisnya ya. Itu hadisnya sahih di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam yuhibbu, Nabi mencintai untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Nah, untuk merah bagaimana? Merah ini ada beberapa riwayat di mana dulu Nabi kalau tidak salah Yaumul Fathah, waktu pembebasan kota Mekah, ada riwayat Nabi menggunakan imamah warna hitam, dalam riwayat lain imamah berwarna ahmar, berwarna merah. Walhasil ini dipakai oleh ulama. Bagi Bapak mungkin andaikan kalau tahu di Mesir, tanda orang lulus S1 di sana minimal atau kita bilang LC-nya itu mereka akan dipakaikan torbus. Torbus Al-Azhar itu apa? Peci, warnanya merah, ditutupi dengan putih. Artinya di luar Indonesia makainya itu. Begitu ditanya apa jawaban mereka, balik lagi mereka menggunakan hadis yang sama. Jadi balik lagi, negara kita, lambang kita sudah sesuai dengan syariat-syariat dalam agama Islam. Hanya saja, ayo sama-sama kita jaga negara kita ini. Kenapa? Satu, jangan sampai terjadi peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati lillahi ta'ala. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para orang tua kami, hadirin hadirat, hadirin semuanya yang hadir, wabil khusus para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang ditokohi, semuanya yang hadir yang insya Allah pada subuh kali ini kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segenap limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, seraya kita mohonkan kepada Allah salawat yang kita bacakan ini agar kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Dan kita berharap kepada Allah, moga-moga kita semuanya nanti adalah orang yang pantas untuk diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan harapan, moga-moga dengan berkah mengaji pada pagi kali ini, jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi, semoga Allah lapangkan. Yang punya banyak hajat, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Karena semalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, maka tema kita tak jauh dari sana. Tentang membahas apa peran besar Islam di balik kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, perlu kita bahas dulu, kita ini ada perang sebelum proklamasi, ada perang pasca proklamasi. Ini dulu kita bedakan ya. Kenapa Indonesia mudah diserang, mudah dijajah? Satu, karena kita masyarakat dulu
Ya, mohon maaf kita berada dalam kebodohan. Itu satu. Dua, kita mudah dipecah belah bahkan sampai hari ini. Maka orang Belanda dulu politiknya caranya apa? Ada sebuah kalimat yang kita tahu namanya Davide Impera. Di mana cara mengalahkan suatu bangsa adalah gampang. Buat aja dulu, mohon maaf, bedakan sukunya, bedakan partainya, bedakan pemahamannya. Ketika sesama mereka saling bermusuh, maka dengan mudah tinggal dicabik-cabik satu persatu. Maka kita, mohon maaf sampai hari ini, gampang untuk dipecah belah. Ya, poin ketiga, kita ini dan sampai hari ini berada pada kerakusan. Itu yang menyebabkan kita mudah dijajah, kerakusan. Sampai hari ini ya, kalau bicara zaman dulu, mungkin ketika Bapak mempelajari, dan yang saya pelajari juga adalah salah satu bentuk yang dilakukan Belanda kepada kita adalah namanya kerja rodi. Di mana masa Dendels dulu disuruh untuk bikin jalan pantura kurang lebih 1000 kilometer. Banyak yang mati sebabnya apa? Disuruh kerja tapi tak digaji, tidak diberi makan. Itu yang kita pelajari. Ternyata oleh pihak Belanda dikeluarkan bukti kalau Dendels telah membayar upah para pekerja melalui para bupati yang ada di zaman itu. Sayangnya tak ada bukti dari bupati tersebut kepada rakyat yang bekerja. Ustadz, namanya kan ngasih gaji, kan nggak mungkin ada dokumentasinya, betul. Tapi sekarang pun kita tengok sama, anggarannya sekian, yang nyampe, ya. Jadi begitu. Jadi ini yang kita temukan beberapa hal mengapa Indonesia mudah dijajah. Dah, sampailah pada era kemerdekaan, baru kemudian era proklamasi, maka setelah itu ada lagi perang untuk mempertahankan dari agresi militer Belanda. Salah satu perang yang sangat besar adalah perang yang terjadi 10 November di Surabaya yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Oke. Balik kepada persoalan apa peran penting Islam di balik kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini dia. Tahun 1945, setelah kemerdekaan proklamasi yang disampaikan Soekarno, datang Belanda untuk kembali menjajah negara kita. Maka terutama waktu itu di Jawa Timur menggunakan pesawat, diturunkan selembaran-selembaran untuk rakyat mengembalikan tanah kepada Belanda. Soekarno melihat kejadian ini, takut Indonesia dikuasai kembali oleh penjajah. Apa yang dilakukannya? Ini cara menggerakkan rakyat harus lewat jalan ulama waktu itu. Kalau sekarang enggak. Waktu itu cara untuk menggerakkan rakyat harus lewat jalan ulama. Kenapa? Karena masyarakat tunduknya hanya kepada para ulama. Jadi ulama bilang A, ulama bilang B. Tuh, itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang ustadznya dimusuhi. Nah, dulu demikian. Maka datang Soekarno. Sebagian mengatakan Soekarno nggak datang, tapi Soekarno mengirimkan surat kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari waktu itu yang berada di Jombang, Jawa Timur. Salah satu isi suratnya adalah sebuah pertanyaan, Kiai, apakah boleh kita berperang melawan Belanda dalam aspek atau dalam segi hukum Islam? Karena begini, karena kita perang bukan atas nama Islam, bukan. Waktu itu. Kedua, perang bukan karena Al-Quran. Karena bukan Quran yang kita bela waktu itu. Bukan juga atas dasar Islam. Karena ini watoni, urusannya negara. Nah, apakah boleh itu pertanyaannya? Nomor kedua, andaikan dia mati di dalam peperangan, statusnya mati apa? Syahidkah atau bukan? Karena untuk apa rakyat perang kalau matinya bukan mati syahid, kan gitu.
Istilahnya untuk menggerakkan rakyat dan mereka nggak digaji. Beda sama tentara sekarang. Digaji. Polisi digaji walaupun lebih gendut kita tengok timbang satpam. Tapi digaji. Nah, sedangkan para pahlawan nggak digaji. Berjuang mereka andaikan matinya mati syahid atau tidak. Karena kalau kita bicara mati syahid, akan kita temukan dalil-dalilnya kejadian yang di zaman Nabi, perangnya jelas. Perangnya bukan karena bela Madinah, bukan. Perangnya karena bela Allah dan Rasulnya, kan itu. Sedangkan ini kasusnya berbeda. Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan orang yang sembarangan, bukan. Ini urusan umat, maka perlulah musyawarah satu. Waktu itu satu Jawa Timur diprakarsai oleh para ulama dari Nahdlatul Ulama. Nah, dibuatlah musyawarah di Jombang, temanya apakah boleh melawan penjajah dalam segi Islam dan matinya statusnya mati apa. Namanya musyawarah, ada perdebatan. Ada yang bilang, oh kiai itu mati syahid. Ada yang bilang, oh kiai itu bukan mati syahid dan selebihnya. Sampai datanglah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau menyampaikan kiai itu matinya mati syahid. Cuman begini, mati syahid butuh penjelasan hukum fikih. Dari mana titik mati syahidnya? Itu dia. Dari mana titik mati syahidnya? Karena ini bukan membela agama, bukan bela Al-Quran, bukan bela hadis, bukan bela nama Nabi. Tidak, tapi bela tanah air. Dari mana titik bisa mati syahidnya? Dibuka oleh beliau kitab fikih. Bab dalam fikih ada namanya Babul Ghasbi. Itu dia. Babul Ghasbi. Babul Ghasbi itu apa? Bab menerangkan hukum ghasab. Dalam Islam ada namanya sarik. Sarik itu apa? Nyolong. Nyolong itu apa? Mengambil hak atau barang orang lain kohron. Apa namanya? Sirron. Secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya maling. Contohnya malam-malam hari modal linggis, bisa buka toko dia ini tadi. Kemudian pakai topeng lah, pakai sarung lah, biar nampak macam ninja. Kenapa dia lakukan di malam hari? Takut ketahuan. Kenapa dia pakai topeng? Ya takut juga ketahuan kalau dia ini malingnya. Ini namanya mengambil barang, caranya sembunyi-sembunyi. Dalam Islam namanya sarik atau maling. Itu dia. Ada kedua, dosanya lebih besar, namanya ghasab. Ghasab itu apa? Mengambil hak milik orang lain, kohron, secara terang-terangan, ya, secara memaksa. Ini namanya ghasab. Segi dosa lebih besar dari maling ini tadi. Contohnya apa? Contohnya, kalau sekarang, contohnya apa? Mohon maaf. OKP, contoh. Ya, ini kita nggak bilang contohnya. Kalau misalkan dia ini tadi dipajak, tiba-tiba dia minta uang keamanan. Mana uang keamanan? Aku udah bayar pajak bang. Ngapain pula bayar uang keamanan ke abang? Oh nanti kau nggak aman. Yang bikin dia nggak aman siapa? Ya dia kan berarti. Ya, yang bikin pedagang nggak aman siapa? Yang narik ini tadi. Nah, ini contohnya mengambil hak milik orang lain. Caranya dengan terang-terangan. Segi dosa besar. Contoh kedua, terang-terangan nyolong sendal orang lain. Terutama pas Jumat. Ini kayak gini hati-hati. Ya. Karena kadang orang, dia tadi berdalil. Sekarang ini payah. Orang salah pun berdalil. Kata dia, kenapa? Tadi kok datang Swallow, kok pulang bawa Adidas? Kok pulang bawa Ardiles? Apa kata dia? Tapi ada ulama fikih bilang, khud ma sofa, da'ma kadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Aku datang bawa Swallow, buruk. Nah, pulang-pulang ambil yang baik. Enggak bisa. Itu orang payahnya sekarang. Dah. Jadi kembali lagi, bagaimana? Nah, ini hukum ghasab. Pertanyaan. Bagaimana status orang yang menjaga harta dia? Contoh ghasab. Ini HP milik saya. Datang orang hendak mengambilnya secara paksa. Dia ambil HP saya nggak mau. Maka saya pegang kuat HP saya, datang dia ditusuknya saya. Sampai saya mati. Berarti saya mati dalam keadaan menjaga barang milik saya sendiri. Itu kategorinya syahid. Itu segi hukum fikih.
dalam bab kosong. Jelas ya? Maka pengaplikasiannya bagaimana? Pertanyaannya, Belanda datang ke Indonesia tujuannya untuk menjajah atau untuk main catur? Ya, datang Belanda tadi. Kita kan manggilnya Menir. Menir, ada apa kemari? Ini aku main catur. Pengen aku main catur sama kau. Apakah gitu? Kan enggak. Datang Belanda tujuannya untuk apa? Mengambil tanah air kita, tanah tempat hidup kita. Di mana negara ini kita bernapas, di mana di negara ini kita hidup, kita bercocok tanam, dan seterusnya. Nah, sehingga datang Belanda ingin mengambil hak milik kita. Pertanyaannya, kita kasih apa tidak? Tidak. Nah, datangnya mereka secara baik-baik atau dengan cara memaksa? Apa mungkin Belanda datang, Indonesia serahkan tanah kalian. Kami nggak mau, pergi klan Belanda. Apakah Belanda dengan cara kayak gitu pulang? Bukan, ini bukan film Dora ya kan. Kalau Bapak Ibu tahu Dora, adalah film di mana itu datang swiper mencuri, tinggal ucapkan aja, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Ucapkan 3 kali, pergi swiper tadi. Belanda ini kalau kita buat kayak gitu, apakah pergi? Enggak. Saya kira cerita itu cuma ada di film Dora. Ternyata di negara kita kejadian. Contohnya pas hacker kemarin. Ya, yang data negara kita kena, itu apa kata Menteri Kominfo kita? Dia cukup bilang, hacker jangan mencuri. Udah, balikkannya data. Jadi saya kira ternyata itu cuma di film. Di kita ternyata ada. Baru ditelusuri, minta anggaran juga ujungnya. Cuman begitulah ya. Itulah negara kita tadi. Agak heran memang. Dah. Lalu kemudian sampai di titik itu, mereka tadi datang kemari ingin mengambil harta milik kita. Caranya dengan cara memaksa. Maka mempertahankan negara ini sampai mati dibunuh oleh mereka. Kategorinya kategori apa? Mati syahid. 22 Oktober. Diputuskanlah namanya resolusi jihad yang sekarang dikenal dengan HSN, Hari Santri Nasional. Tapi pada dasarnya resolusi jihad tanggal 22 Oktober itu. Di mana isi resolusi itu adalah menyebutkan dalam radius 80 km, karena diambil 2 marhalah. Karena kan bolehnya jamak qasar dalam Islam itu 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? 80 kilo. Maka dari radius 80 km dari Surabaya, wajib semuanya datang ke Surabaya, para laki-lakinya, untuk berjuang mempertahankan, karena waktu itu paling sentral Surabaya waktu itu. Paling sentral di situ. Untuk mempertahankan negara. Itu keluarlah putusan dan isi poinnya, siapa yang mati dalam peperangan, kategorinya mati syahid. Begitu resolusi jihad diputuskan, pecahlah perang yang kita kenal 10 November dengan Hari Pahlawan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya Indonesia itu berdiri berkat apa? Berkat diantaranya jasa para ulama. Artinya Islam punya andil besar dalam negara kita. Tayyib, itu satu hal. Nah, masalah proklamasi sekarang. Masalah proklamasi. Bisa kita baca dalam biografi Soekarno. Kalau tidak salah, Hiroshima itu tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Dibomkannya oleh Amerika, sekutu. Tanggal 9 Agustusnya barulah Nagasaki-nya kalau tidak salah. Atau intinya kebalik, intinya 2 kota itulah. Tanggal 15 Agustusnya Jepang menyerah ya kepada sekutu. Demikian. Barulah terdengar kabar oleh para anak yang muda-muda, diantaranya kayak Syahrir dan lebihnya, mereka menculik Soekarno. Itu yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, di mana mereka menculik beberapa orang-orang yang tua, Bung Karno, ada Hatta, diculik, di mana yang kaum muda memaksa untuk Bung Karno segera menyatakan proklamasi. Kenapa? Karena secara hukum negara kita tanpa ada kekuasaan. Ya, sebelum sekutu, sebelum Belanda datang kembali untuk menyerang, kita ini kosong kekuasaan. Maka perlu untuk menyatakan proklamasi. Kan itu. Setelah itu, maka kemudian diokekan oleh Soekarno, datang ke rumah Laksamana Maida, maka ditulislah teks proklamasi yang kita kenal.
Nah, waktu itu kaum muda meminta untuk Soekarno harus tanggal 16 Agustusnya untuk menyatakan proklamasi. Nah, 16 Agustus itu hari Kamis. 17-nya hari Jumat. Begitu Soekarno dipaksa hari Kamis, apa kata dia? Tidak. Aku mau di hari Jumat. Itu bisa kita baca dalam biografinya. Ya. Dia mau hari Jumat. Kenapa? Ada dua aspek. Satu, hari Jumat. Dua, Jumat Legi. Tiga, 17-nya. Ya, 17-nya. Aspek pertama, tanggal 17. Begitu Soekarno dipaksa tanggal 16, apa katanya? Aku nggak mau. Sebab apa? Angka 17 adalah angka yang paling sakral dalam Islam. Itu kata dia. Kenapa? Contoh, sholat berapa rakaat? Subuh 2. Zuhur 4. Dah berapa? 6. Asar 4. Dah berapa? 10. Maghrib 3. 13. Isya 4. Total 17. Itu salah satu kalimat yang dikatakan Soekarno. Di mana kita diwajibkan sholat 17 rakaat. Kedua, kata dia, 17 Ramadan malamnya ya adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka itu juga yang menjadi titiknya. Udah berapa? 2 poin. Ini unsurnya, unsur angka biasa atau unsur agama. Agama. Poin ketiga, perang Badar. Perang Badar. Perang paling penting dalam Islam. Jadi kalau bicara mana perang paling hebat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, maka kesimpulannya adalah perang yang terjadi di zaman Nabi. Itu perang paling baik. Perang di zaman Nabi dibagi dua. Ada ghazwah, ada syariah. Ghazwah itu perang yang Nabi ikut, syariah perang yang Nabi tak ikut. Perang yang Nabi tak ikut, Mu'tah, Nabi nggak ikut itu. Ada ghazwah, perang yang Nabi ikut. Maka kemudian diperinci lagi, perang paling baik, perang yang Nabi ikut. Perang yang Nabi ikut, ada yang menang secara mutlak, ada yang menangnya tapi angkanya kecil. Nah, dari sekian perang yang Nabi menangi, ada Khaybar, ada Badar, dan perang-perang lainnya, paling afdolnya perang, paling tingginya perang adalah namanya perang Badar. Di mana dalam Quran secara mutlak orang yang ikut perang Badar itu semuanya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebelum perang Badar, Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ansurna, ya Allah menangkan kami. Karena kalau kami tak menang, akhsha, aku takut mereka-mereka besok tak ada yang akan menyembahmu. Itu sampai doa Nabi. Bahkan di dalam perang terjadi Nabi katakan kita ditolong oleh malaikat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ma'alamatuha, apa tanda malaikat ikut bantu kami? Kata Nabi, di imamahnya adzabatain, ada 2 ekor. Ini 1 ekor nih. Ya. Jadi ketika ada orang pakai sorban, pakai imamah 2 ekor, sejatinya dia meniru imamahnya para malaikat. Begitu. Kapan itu terjadi? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Maka itu ditegaskan oleh Soekarno kembali. Tanggal 17 Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan perang dalam penting dalam Islam, yaitu perang Badar. Itulah aspek mengapa 17. Kemudian ditambah pas sekali di hari Jumat, di mana kata Nabi Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya Jumat, sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Dalam hadis Imam Baihaqi, kata Nabi, khamsu layalin, 5 malam doa tak tertolak. Di antaranya ada malam Jumat. Ya. Dari aspek itu, maka dipilihlah hari Jumat, karena hari penting dalam Islam, maka disitulah dibacakan teks proklamasi. Pertanyaannya, kenapa Soekarno milih tanggal 17 Agustus? Dan kenapa milih hari Jumat? Sebabnya, apakah sebab angka atau sebab agama? Karena sebab agama maka punya peran penting dalam agama, dalam kemerdekaan Indonesia. Poin terakhir, ini bendera warna apa? Awalnya bendera ini ada sedikit pertentangan. Kenapa? Karena kalau bicara bendera kita ini terinspirasinya
awalnya dari Majapahit. Kan itu kan ya. Di mana Majapahit benderanya merah putih, tapi saya lupa berapa stripnya. Itu awalnya, terinspirasi dari situ. Nah, begitu kemudian bendera ini yang dirumuskan, kenapa ulama menerima? Itu dia. Kenapa ulama menerima? Kenapa? Karena di balik bendera kita ini ada unsur agama. Sebelum bicara unsur hadisnya, dulu bendera ini warnanya dipakai oleh Kesultanan Samudra Pasai. Memang bendera mereka warnanya merah, di tengahnya bulan bintang berwarna putih, ada pedangnya, itu secara warna bendera. Tapi umbul-umbulnya, nah itu dia, umbul-umbulnya atau istilah kita yang ditancapkan selain bendera kan biasa ada yang warna-warnanya, itu terdiri dari dua warna, satu merah, satu putih. Artinya dari Kesultanan Islam telah dipakai. Nah, bicara dari segi aspek agama, kenapa ini yang dipilih? Karena kok di luar aspek agama jelas. Merah ini menandakan keberanian, putih melambangkan kesucian. Sebagian bilang merah ini tanda darah, putih tanda tulang. Nah, terserahlah, itu kan aspek di luar agama. Di dalam agamanya gimana? Buka hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, aku zawaliyal arda, kata Nabi. Aku ya dibukakan oleh Allah, diperlihatkan bagaimana bumi ini. Jadi itu kejadian hadis setelah beberapa peperangan. Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabat, kalau tidak salah setelah perang Uhud, kalau tidak salah kejadian itu. Di mana Islam lagi dalam keadaan susah. Banyak beberapa sahabat yang wafat, termasuk Sayyidina Hamzah. Pulang dari sana, ini kalau tidak salah perang Uhud, kalau tidak salah, andaikan nanti dikoreksi ya tafadhal. Setelah pulang dari perang tersebut, maka Nabi menyampaikan, aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana bumi ini. Kemudian Allah memberikanku kanzain, dua harta karun. Kata Nabi, al-ahmar wal abyad, atau kebalikannya, al-abyad wal ahmar. Di mana Allah memberikan dua harta karun, yaitu merah dan putih. Silakan buka hadisnya. Ustadz, tapi kan merah putih dalam hadis maknanya adalah emas dan perak. Betul. Tapi Nabi gunakan kalimat ahmar abyad, yaitu merah dan putih. Inilah hadis yang diambil oleh ulama untuk persetujuan mengapa lambang kita, atau bukan lambang ya, bendera kita, bendera berwarna merah putih. Itu yang digunakan oleh ulama. Hadis itu awalnya oleh orang munafik diketawai. Masa Muhammad, maksudnya kenapa? Ahmar abyad itu dalam riwayat lain, makna Nabi adalah besok kalian akan dibukakan oleh Allah berhasil menaklukkan Furs. Furs itu mana? Persia. Iran, Irak, Kazakhstan, Turkmenistan, pokoknya stan-stan sekarang itu dulu daerah Persia namanya. Kalau Konstan, Ustaz, kalau itu obat sakit kepala, obat sakit gigi, nggak masuk. Kedua, Romawi. Itu negara besar. Romawi ibarat Amerikanya sekarang, Persia ibarat Rusia atau Cinanya sekarang. Saking kan besarnya. Islam baru aja dalam keadaan susah. Lalu kata Nabi, nanti kita akan menang, berhasil melakukan Persia dan Romawi. Diketawai oleh orang-orang munafik. Muhammad, dia saja dikeluarkan dari kaumnya di Mekah. Tak sanggup untuk melawannya. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai? Tapi begitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi, pasti akan terjadi. Begitulah. Wallahu a'lam, itu saja 10 menit tentang keterkaitan kemerdekaan kita dengan jasa para ulama. Begitu juga dengan hubungannya dengan Islam, dan tadi kita sudah bahas dari segi hadis-hadis yang berkaitan dalam kemenangan. Terakhir, salah satu sebabnya merah putih ini apa? Kalau putih kita tahu hadisnya ya. Itu hadisnya sahih di mana Nabi SAW yuhibbu, Nabi mencintai untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Nah, untuk merah bagaimana? Merah ini ada beberapa riwayat di mana dulu Nabi kalau tidak salah Yaumul Fath, waktu pembebasan kota Mekah, ada riwayat Nabi menggunakan imamah warna hitam, dalam riwayat lain imamah berwarna ahmar, berwarna merah. Walhasil ini dipakai oleh ulama. Bagi Bapak mungkin, andaikan kalau tahu, di Mesir, tanda orang lulus S1 di sana minimal, atau kita bilang LC-nya, itu mereka akan dipakaikan torbus.
Torbus Al-Azhar itu apa? Peci, warnanya merah, ditutupi dengan putih. Artinya di luar Indonesia makainya itu. Begitu ditanya apa jawaban mereka, balik lagi mereka menggunakan hadis yang sama. Jadi balik lagi, negara kita, lambang kita sudah sesuai dengan syariat-syariat dalam agama Islam. Hanya saja, ayo sama-sama kita jaga negara kita ini. Kenapa? Satu, jangan sampai terjadi peperangan. Saya kemarin ketemu dengan orang, Ustadz, saya rela kalau negara kita ini pecah perang kayak 98. Ya Allah, ngapain? Ngapain? Ya, Ustadz, aku nggak ini. Betul, betul. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga darah kaum muslimin. Ustadz, tapi Nabi tak boleh menyelatkan orang munafik. Tengok itu yang mereka lagi duduk-duduk di sana. Munafik. Tahu dari mana kita munafik? Munafik yang tahu cuma 2 orang. 1 Rasulullah, 2 Huzaifah al-Yaman. Udah itu aja. Selebihnya tak ada yang tahu. Siapa munafik? Ustadz, tapi kan nggak boleh nyolati mereka. Kita nggak tahu siapa yang munafik. Ustadz, tapi mereka jelas-jelas salah. Agama cuma nyuruh kita untuk menasehati. Bukan untuk memerangi. Itu dia. Agama cuma nyuruh kita untuk menasehati. Bukan untuk memerangi. Bagaimana cucu Nabi Sayyidina Hasan memberikan pemerintahan kepada Muawiyah. Kenapa? Untuk menjaga darah kaum muslimin. Apa sebabnya? Nabi katakan, al-muslim. Ini Bapak Ibu cek. Kita muslim sejati apa bukan? Kata Nabi, muslim sejati tandanya man salimal muslimuna. Orang-orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Artinya apa? Jangan sampai dia mencela, jangan sampai dia memukul atau dan seterusnya. Maka kita sedih. Saya pribadi mohon maaf, saya nggak suka dengan misalkan ada oknum, entah itu ustadz, ulama, habaib, siapapun, ketika dia membahas, menyebutkan kesalahan atau ingin memperbaiki keadaan, silahkan. Tapi jangan menyebutkan sifat, misalkan mohon maaf, contoh kalimatnya begini. Wah, kita tumbangkan cungkring. Kayak gitu-gitu untuk apa? Kalau mau dia nasihati, tafadhol nasihati, silahkan. Nasihati. Oh, ayo kita perbaiki negara ini, silahkan. Tapi atas nama dia bawa agama-agama untuk menyalahkan orang lain, kita nggak mau. Dan Allah tunjukkan di Sumatera Utara ini, bagaimana betul kata ulama, man dakhala siyasah tanajjas. Siapa yang memang hatinya dia letakkan dalam urusan perpolitikan, hati-hati. Dia akan terkena dengan benda-benda najis. Ya. Ingat Pilpres kemarin, ada nggak partai yang teriak-teriak anti dinasti? Ada kan ya? Ada nggak partai-partai yang teriak dia Islam, maka dia menolak segala hal-hal berbentuk dinasti, berbentuk kezaliman? Ada apa tidak? Ada. Di pilgub kita kali ini kemana dia? Nah, saya nggak bilang ya. Saya nggak benci partai itu. Saya nggak selama dia bawa Islam, alhamdulillah. Kita terima kasih kepada orang yang dia ikut membantu dakwah agama ini. Ada orang yang bantu dakwah caranya dengan demo, silahkan, bagus. Ada yang bantu dakwah caranya dengan kegiatan seperti ini, bagus. Sampai tadi mau dibuatkan hukumnya. Ada yang membantu dakwah caranya pakai streaming gini. Video, bagus, silahkan. Ada yang model dakwah caranya dia bangun panti asuhan, dia bantu anak-anak yatim, silahkan. Kita terima kasih atas dasar dia membantu agama. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak dalam membantu agama. Tapi mohon maaf, jangan gunakan agama untuk kepentingan politik sesaat. Itu dia. Wallahu a'lam. Itu aja penjelasan kita kali ini. Dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tafadhol.